Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Oke, ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join, langsung saja untuk saya mulai di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, untuk PowerPoint-nya apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Pada pembahasan kali ini itu yang akan kita bahas mengenai keamanan dari sistem operasi tersebut ya. Nah, itu untuk poin-poin utamanya di sini ada access control, kemudian ada security dari sistem operasi. Selanjutnya ada arsitektur security, ada DAC atau discretionary access control. Kemudian ada network access control, selanjutnya ada enkripsi. Yang terakhir ada intrusion detection atau logging ya. Oke, untuk access control ini, nah di sini kita ketika untuk melihat sebuah itu sumber, kemudian informasi dari user, nah di sini memerlukan hak akses dalam sebuah sistem, baik itu sistem operasi dari komputer, OS Windows, Linux ataupun sistem operasi yang lainnya, bisa itu mobile. Kemudian untuk keamanan komputer itu, nah itu kita harus terdapat ya hak akses untuk meliputi beberapa autentikasi, selanjutnya juga otorisasi serta pemeriksaan dari beberapa kesatuan sistem untuk mendapatkan hak akses. Nah di sini dari kontrol akses itu salah satunya memiliki tujuan atau fungsi ya. Nah, di sini itu memberikan izin atau akses atau privilege kepada user yang berhak yang sudah diberikan, nah, agar dapat mengakses sebuah sistem atau sumber data atau proses sistem. Nah, di sini user tersebut bisa kita atur. Misalnya dia hanya dapat melihat saja dari sebuah file ataupun sebuah dokumen atau folder atau aplikasi. Nah biasanya kalau dulu misalnya kita mengakses sebuah OS Windows ya, misalnya contohnya Windows 7 atau Windows 10. Nah biasanya ada beberapa user sebelum kita masuk ke halaman dashboardnya, ada user login, ada administrator, ada guest, ada user biasa, misalnya user penggunanya gitu. Nah biasanya kalau administrator itu memiliki akses kontrol yang full ya tuh. Nah kalau user guestnya, nah biasanya dia untuk mengakses walaupun secara tampilan atau isi sama dengan user yang lain, nah tetapi dari segi autentikasi atau akses untuk mengakses sebuah dokumen atau file tersebut, nah itu berbeda, enggak semuanya bisa diakses oleh user guest atau tamu ya, dibanding user biasa atau pengguna dari komputer tersebut atau administrator. Nah, selanjutnya di sini ada pemberian hak atau grant, atau juga dapat menghapus hak atau DNI ya. Ini dari bahasa untuk pilihan di biasanya untuk pengaturan kontrolnya. Nah, sesuai dengan security yang sudah ditentukan, yang mempunyai izin. Nah, di sini ada permission untuk mengakses sumber data atau informasi. Kemudian selanjutnya dari sekumpulan prosedur yang dibentuk oleh hardware, dan ada software dan juga administrator. Nah, di sini untuk dapat mengatur akses,
identifikasi user meminta akses, kemudian juga dapat merecord yang diakses dan memberikan akses green atau ini berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh user. Nah, selanjutnya dari akses control ini terdapat klasifikasi untuk information asset ya. Nah, di sini siapa yang mempunyai hak akses dan untuk apa. Oke, misalnya siapa yang punya akses dan untuk apa. Nah, biasanya ada user administrator atau user biasa ya. Nah, itu mempunyai hak akses full control dan juga dia dikasih akses tersebut untuk tujuan apa misalnya gitu, untuk memang untuk masuk ke dalam sebuah sistem operasi tersebut, misalnya untuk mengoprek atau maintenance dari komputer misalnya jika suatu saat terjadi masalah, atau untuk maintenance sebuah program atau dokumen. Nah, kemudian untuk level akses yang diberikan juga dapat berbeda-beda. Contohnya ada ya paling dasar itu read ya, atau dia hanya dibolehkan untuk melihat saja. Kemudian ada read create, nah dia bisa nge-create dan juga bisa melihat filenya. Ada juga read create dan juga write untuk update, jadi ada dia bisa meng-create kemudian bisa membaca filenya, juga bisa mengupdate filenya atau dokumen. Nah, kemudian yang terakhir itu delete. Nah, kalau udah ada 4 ini biasanya itu full control dalam sebuah dokumen atau file ya, yang bisa dia akses gitu. Ya, selanjutnya di sini siapa yang bertanggung jawab untuk menentukan hak akses dan level akses. Nah, biasanya di sini kalau di Windows itu administrator. Nah, kemudian kalau di Linux itu user root biasanya ya. Nah, selanjutnya persetujuan apa yang diperlukan untuk melakukan akses oleh user ya. Nah, ya biasanya persetujuannya kalau saya membuat atau memberikan akses ke user emang jarang untuk ada persetujuan. Paling persetujuannya ini hanya meliputi ya mungkin user tersebut yang memang hanya diberikan privilege tertentu saja yang tidak full control, ataupun tidak ya, misalnya jika suatu saat terjadi kesalahan atau disalahgunakan ya, dari user yang sudah diberikan akses, nah itu sebenarnya bisa di trace ya, karena ada ownernya yang membuat. Nah, ownernya itu ya user biasanya, atau yang mengupdate. Nah, sebenarnya persetujuan itu lebih kepada nanti untuk kita dapat memonitor dan juga maintenance atau mengkontrol usernya. Kemudian kendalinya di sini ada juga untuk mengurangi resiko ataupun kerugian. Ya, di sini ada yang pertama itu preventif. Nah, di sini itu salah satunya untuk mencegah terjadinya insiden. Nah, baik itu yang dilakukan oleh user secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, secara langsung kayak gimana? Nah, misalnya ya contohnya itu ya memang dia secara sengaja melakukan untuk melakukan sebuah resiko terhadap sistem tersebut. Nah, kalau tidak langsung misalnya ya ketika dia mencoba melakukan sebuah script command atau perintah dalam sistem operasi, ataupun ya maintenance sebuah device dan juga melakukan hal lain. Nah, itu ya memang bisa terjadi karena di luar dari unsur kesengajaan ya. Nah, misalnya kalau saya biasanya itu dalam misal ada kesempatan untuk
mengkonfigurasi sebuah server OS Linux. Nah, itu biasanya terdapat dua user. Pertama user biasa, kemudian user biasa kan hanya mempunyai akses untuk melakukan konfigurasi terbatas ya, tidak bisa sampai ke dalam root foldernya, gitu. Hanya di luar itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam root folder. Nah, biasanya di dalam situ ketika melakukan konfigurasi untuk sebuah software ataupun developer application, biasanya memang kadang ada sesuatu yang insiden yang terjadi ya, contohnya ada sesuatu yang kurang atau bisa terjadi error. Nah, di situ biasanya maintenance ya, kita maintenance sendiri, kita cek di mana errornya dari yang kita lakukan sebagai user gitu. Nah, kemudian setelah ketemu ya kita fixing atau kita perbaiki kembali. Nah, biasanya untuk dari segi OS Linux yang sering saya gunakan itu tidak ada GUI-nya ya, itu lebih tepatnya ke CLI atau Command Line Interface. Nah, biasanya kalau yang nanti yang misalnya kedapatan untuk melakukan konfigurasi server, nah biasanya seperti itu, tidak ada GUI atau interface seperti halnya Windows ya. Nah, selanjutnya ada yang detektif. Nah, mendeteksi ini terjadinya insiden. Ini ada korektif, memperbaiki, ya, restorasi atau restore jika terjadi sebuah insiden atau isu ya. Nah, selanjutnya dari akses control ini ada poin itu mengenai implementasi. Nah, yang pertama ini ada administrative control, kemudian ada policy, prosedur, ada security awareness atau training ya. Selanjutnya ada supervisi dan masih banyak lagi. Kemudian ada yang kedua itu ada logical atau technical control. Nah, di sini itu mengenai pembatasan akses ke dalam sistem dan juga teknik proteksi atau perlindungan yang digunakan. Contohnya itu ada smart card, kemudian ada enkripsi. Untuk yang ketiga itu ada physical control. Nah, di sini yaitu penjagaan fisik, misalnya ada biometric door lock, kemudian ada secure area untuk server, ada deadman door dan lain-lain. Nah, ini kombinasi untuk penjagaan atau yang penjagaan physical control ini biasanya di ruangan ya. Misal ada sebuah server atau komputer ya, itu harus diamankan itu. Nah, dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, selanjutnya itu mengenai security arsitektur dan model. Nah, di sini yang pertama itu untuk arsitektur ini itu keamanan yang merupakan sebuah informasi mendasar mengenai penyelenggaraan terkait sistem informasi. Nah, dari sini itu terdapat hal yang menjadi sangat penting bagi seorang profesional keamanan dalam mengerti arsitektur komputer, kemudian mekanisme proteksi dan juga masalah distribusi environment security. Nah, di sini ada model-model atau formal yang menyediakan framework dan juga kebijakan keamanan. Nah, tambahannya sebagai seorang profesional kita harus mempunyai pengetahuan mengenai sebuah assurance evaluation, sertifikasi dan juga petunjuk untuk akreditasi dan standar mempelajari dari konsep, prinsip, kemudian standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi atau software dan juga sistem operasi dan sistem yang aman atau secure. Oke, di sini kurang lebihnya untuk implementasi ya dari security arsitektur dan model. Nah, di sini yaitu ada operation dan physical controlnya, kemudian ada ya kurang lebihnya bagian network ya, network access control, kemudian application logon atau login, kemudian OS login screen, kemudian data table access control dan juga ada file system level.
Ya kurang lebihnya untuk security arsitekturnya serta modelnya kurang lebih harus ada beberapa poin ini. Selanjutnya untuk mengenai yaitu prinsip-prinsip dari keamanan atau security untuk OS. Nah, di sini ada list privilege. Nah, di sini yaitu bertujuan untuk memberikan akses sesuai kebutuhan user. Nah, misalnya ada di sini ada contoh ya, seorang admin TU sekolah yang hanya berhak menginput data dan memeriksa datanya, tidak dapat mengubah nilai pembayaran dan biaya keterlambatan, dan memeriksa keuangan sekolah. Nah, di sini berarti seorang admin TU ini hanya bisa kalau dari keterangannya itu hanya diberikan akses untuk input data, berarti untuk create dan juga memeriksa berarti untuk read ya. Tidak dapat mengubah. Nah, ya berarti memang untuk sesuai kebutuhannya admin TU ini diberikan akses yaitu untuk hanya read dan create saja. Kemudian ada defense in depth. Nah, di sini bertujuan untuk sebagai perangkat keamanan untuk saling membackup. Contohnya di sini yaitu sebuah divisi atau departemen harus selalu membackup datanya pagi dan sore hari ya, dan juga menyiapkan double penyimpanan atau misalnya 2 CD penyimpanan agar jika salah satu mengalami kerusakan maka masih ada backup satunya. Ya, misalnya memang ada misalnya ada 2 orang ya atau beberapa orang dalam satu divisi. Misalnya contohnya itu divisi infrastruktur ya biasanya. Nah, untuk keamanan dari sebuah server, nah di sana memang harus biasanya dilakukan setiap hari atau setiap minggu misalnya untuk membackup data. Misalnya ada satu rak server untuk yang production atau yang live ya. Kemudian ada satu lagi untuk yang untuk backupnya. Nah di sini harus ada sebuah defense ya untuk keamanan tersebut. Ya misalnya jika suatu saat atau ya jangan sampai terjadi kerusakan dari yang live-nya. Ya mau nggak mau kita harus mengaktifkan yang backupnya tuh. Ya di sini fungsi backup itu ya untuk salah satunya untuk dapat meminimalisir kejadian tersebut. Ya kan pernah suatu kejadian ada suatu kejadian di mana ya, mungkin beberapa bulan yang lalu kejadian ada beberapa aplikasi misal dari e-commerce, kemudian ada bursa efek ya, kemudian ada aplikasi fintech yang lainnya. Nah itu tidak bisa berfungsi. Nah itu waktu itu kejadian ada di sebuah pusat data center ya di Jakarta, itu mengalami kebakaran. Nah di situ ya entah dari data atau dari perangkatnya ada yang rusak atau enggak, ya di situ kalaupun rusak ya kalau ada sebuah backupnya ya pasti sudah bisa di-restore kembali atau dinormalkan kembali. Nah kalaupun ya kejadian itu sampai tidak ada backupnya ya itu pasti sudah hilang tuh datanya karena kejadian itu. Itu kan kejadiannya force major ya, kejadian alam. Dan untuk yang checkpoint, nah di sini itu bertujuan untuk semuanya yang keluar masuk melewati gerbang satu, kemudian gerbangnya tidak diperkenankan melalui jalur lain, berarti ini hanya melewati satu arah ya. Dan selanjutnya itu untuk Westlink. Nah di sini memiliki tujuannya itu untuk mengetahui kelemahan dari security system di dalam sebuah organisasi. Nah, kelemahan ini di dalam jaringan itu harus selalu diawasi dan juga dimonitor agar jika ada virus baru segera terdeteksi. Kemudian dari Westlink ini
itu hal utamanya itu untuk mengupdate antivirus baik di server maupun di klien. Jadi setiap ada virus baru yang terdeteksi di sana pasti sudah langsung mengupdate antivirus atau counternya ya yang terupdate baik itu di server maupun di klien. Oke, selanjutnya itu ada file substance. Nah, di sini yaitu jika suatu perangkat rusak, maka secara default perangkat disetting ke settingan yang paling aman. Nah, di sini contohnya itu jika sebuah kapal selam mengalami kegagalan atau kerusakan di dalam air, maka secara otomatis sistem akan memuat settingan mengapung dan penutnya akan unlock secara otomatis. Ya, jadi jika kapal selam ya ada kerusakan di dalam air, ya dia langsung ke dalam mode default yang paling aman ya, atau safety yang pasti mengapung. Itu tidak mungkin selamanya di dalam air ya, kalau itu ya sudah pasti ada makin gagal untuk dari settingan secure save-nya. Kemudian contoh lainnya itu ada packet filtering. Nah, misalnya kalau rusak akan mencegah sebuah atau semua paket keluar masuk. Bila paket filtering ini pada firewall modem router misalnya ADSL rusak, maka semua paket yang in out masuk itu akan dicegah. Jadi tidak bisa langsung otomatis masuk. Jadi ada penjagaannya terlebih dahulu. Kemudian untuk yang universal participation, nah di sini itu semua orang dalam organisasi harus terlibat dalam security dan dilakukan pelatihan setiap 3 bulan sekali untuk menyegarkan ingatan pentingnya menggunakan dan menerapkan keamanan komputer dalam proses kerja yang lebih efisien. Ini secara universal atau generalnya. Kemudian ada diversity of defense. Nah, di sini penggunaan dari sistem yang berbeda untuk keamanan agar jika ada penyerang yang sudah melumpuhkan sistem keamanan, nah yang satu masih ada sistem keamanan yang berbeda yang membuat penyerang harus belajar kembali untuk melumpuhkan sistem. Ya, jadi memang dari sebuah sistem keamanan itu ya, misalnya memang ada sebuah hacker atau attacker ya yang berhasil membuka sebuah sistem atau merusak data dari sistem, ya dia harus mencoba untuk explore atau belajar kembali untuk membuka sistem yang lain. Ya bisa aja di dalam sistem tersebut ada sebuah sistem lain yang lebih kuat secara security-nya tuh. Jadi tidak hanya sekali masuk ke dalam sistem sudah berhasil untuk melumpuhkan. Ya, ternyata bisa aja dalam sebuah sistem itu lebih dari satu keamanan yang diterapkan. Nah, kadang untuk menerapkan keamanan yang tinggi itu bisa 2-3 lapis ya keamanan yang diterapkan. Ya, itu agar mencegah dari terjadinya penyerangan. Selanjutnya yaitu simplicity. Nah, di sini sistem ini jangan terlalu kompleks karena akan sangat sulit untuk mencari bugs jika terlalu sulit dipahami. Ya, mungkin untuk konsep kompleks secara logik atau bisnis atau sebuah alur, ya ini ya sebenarnya memang boleh ya, tapi ada baiknya itu jika kita misalnya membuat sebuah sistem kompleks boleh, tapi mungkin untuk di-trace jika suatu saat terjadi bugs atau masalah ya itu mudah ditemukan tuh. Misalnya ada terjadi user tidak bisa login. Nah, itu kenapa itu user tidak bisa login? Bisa dicari lognya terlebih dahulu. Nah, lognya kenapa bisa
bisa saja database-nya tidak connect atau database-nya tidak running itu, atau ada hal lain misal mengenai bisa dari firewall atau lainnya, atau source code-nya ada yang berubah tuh contohnya gitu. Ini biasanya untuk mencari bugs, kalau dari software yang saya buat itu bisa ngecek dari lognya terlebih dahulu itu untuk memudahkannya, atau dari sebuah sistem operasi juga bisa untuk di trace. Nah selanjutnya ini tingkatan dari jaminan keamanan. Nah ini jaminan keamanan yang menurun ini itu misalnya ini arah ke atas ya, itu ada kompleksitas security yang meningkat. Nah kemudian fungsionalitasnya ini bertambah, ini dari hardware, OS, service, kemudian aplikasi. Nah kemudian untuk yang jaminan keamanan yang meningkat ini diawali dari fungsionalitasnya menurun, kemudian kompleksitasnya dari security menurun, selanjutnya dari jaminan keamanan meningkat. Ini biasanya ada beberapa layer juga dari keamanan itu ya. Yang pertama sudah pasti dari aplikasinya, kemudian dari service aplikasinya ya, aplikasinya itu aman nggak itu yang digunakan ya. Biasanya dia juga punya sistem keamanan tersendiri dari aplikasi yang mereka tawarkan ya, untuk kita gunakan. Kemudian ada OS atau sistem operasinya itu. Nah Windows itu ya sebenarnya secara default dia sudah aman ya, dari walaupun tanpa antivirus juga hanya menggunakan Windows Defender itu sebenarnya sudah aman ya, karena dia pasti update terus ya secara berkala untuk cegah dari contohnya dari virus-virus yang tersebar. Nah, ada Linux juga cukup ya bisa dibilang aman ya dari banyaknya virus dibanding Windows tuh. Ya dari sistem operasi sebetulnya memiliki kelebihan ya kekurangannya masing-masing, tergantung kita sebagai pengguna lebih nyaman menggunakan yang mana itu. Kemudian baru terakhir itu ke hardware ya setelah dari OS. Selanjutnya masih di sistem arsitektur security. Nah di sini itu ada yang namanya keamanan sistem operasi Linux. Di sini sistem operasi Linux untuk security-nya terbagi beberapa poin ya. Yang pertama itu ada komponen arsitektur dari keamanan Linux-nya. Nah dari komponen ini itu ada account pemakai atau user pengguna. Selanjutnya ada kontrol akses yang secara diskresi, yaitu disebut DAC atau discretionary access control. Kemudian ada kontrol akses jaringan, yaitu untuk kita dapat maintain atau manage sebuah network. Kemudian ada enkripsi, selanjutnya ada intrusion detection atau logging untuk pendeteksian penyusupan. Nah yang pertama itu dimulai dari ring 0. Nah ring 0 ini yang merah ini itu biasanya berisi mengenai kernel, ada time sharing, ada memory management, dan lain-lain. Ini yang paling dalam dari sebuah sistem operasi Linux untuk security-nya. Kemudian layer yang kedua itu yang tengah-tengah itu ring 1. Nah di sini itu mengenai OS utilities, ada device driver, ada file system. Nah selanjutnya yang terakhir itu ada ring 2. Nah dari ring 2 ini itu terdapat untuk application. Nah itu yang biasanya yang sering pengguna biasa atau user biasa gunakan. Itu mulai dari web browser, ada word processor, aplikasi-aplikasi yang lain yang siap digunakan. Nah kalau untuk yang biasanya untuk yang user root, nah itu biasanya dimulai dari ring 1 sampai ring 0 itu sudah bisa untuk mengakses semuanya.
Nah, kalau ring 2 itu biasanya untuk user biasa atau guest atau kita sebagai penggunanya selain root ya, itu biasanya hanya mentok di ring 2 tuh. Kalau ingin masuk lebih dalam ya kita harus masuk sebagai user root atau user super usernya. Oke, selanjutnya itu untuk keamanan sistem operasi Linux untuk akun pemakai ya. Di sini ada kelebihan atau kekurangan dan juga sebagai keuntungan ya yang didapat dalam hal ini, yaitu diantaranya pengendalian dalam satu akun yaitu root. Nah, di sini memudahkan pengendalian untuk administrasi sebuah sistem. Kemudian dari kesalahan yang dibuat oleh user tidak berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu setiap akun pemakai memiliki privasi yang ketat ya. Misalnya kita untuk mengakses sebuah dokumen atau file atau folder ya, itu biasanya memang ada security-nya terlebih dahulu. Contohnya misalnya usernya hanya bisa membuka atau mengedit sebuah file. Nah, tetapi dia tidak bisa menghapus. Nah, biasanya di sana ada gambar kuncinya ya gitu. Kalau user tersebut itu tidak bisa ya untuk melakukan beberapa hal. Ya, walaupun user root ini salah satu user yang sudah super user ya, tapi dia perlu memerlukan untuk membuka akses sendiri gitu. Untuk kelebihannya dia dapat melakukan misalnya ada satu folder atau file yang dikunci, dia tidak bisa mengakses, membuka bisa tapi tidak bisa mengubah isi datanya. Karena di sana biasanya harus diubah untuk owner aksesnya ya. Tuh. Biasanya ada scriptnya chown, kemudian nama ownernya misalnya root, selanjutnya untuk aksesnya diberikan full akses yaitu read, create, update sama delete itu. Selanjutnya di sini ada macam user dalam Linux. Nah, di sini ada root, yaitu dia sebagai pengontrol sistem file, user, kemudian ada sumber daya dan juga untuk maintain akses jaringan. Kemudian yang kedua itu ada user. Nah, biasanya kita ada di posisi user ya. Ketika login ke dalam sebuah OS Linux, kita ada di posisi sebagai seorang user yang kedua ini. Itu dia akun dengan kekuasaan yang diatur oleh root dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Jadi untuk user ini bisa diatur untuk privilege-nya oleh user root. Kemudian ada grup. Nah, di sini itu terdapat kumpulan user-user yang memiliki hak atau hak akses sharing yang sejenis terhadap suatu device tertentu. Misalnya kita membuat grup itu untuk user kelas atau user mahasiswa ya. Kemudian kita buat beberapa user mahasiswa, kemudian dimasukkan ke dalam grup tersebut. Nah, di grup tersebut itu nantinya diberikan sebuah privilege ya, yang pasti untuk kepentingan grup tersebut ya, untuk privilege-nya yang pasti dibuatnya itu oleh user root. Nah, selanjutnya yaitu mengenai discretionary access control. Nah, di ASA ini yaitu metode pembatasan yang ketat, kemudian yang meliputi dari setiap akun memiliki username dan password sendiri. Nah, jadi setiap user itu ya memiliki username yang berbeda, walaupun di satu device dia tidak boleh ada username yang sama. Kemudian memiliki password yang beda juga. Jadi dalam satu device itu bisa, atau OS tuh ya bisa lebih dari satu user, bisa 2 atau 3. Kemudian setiap file atau device memiliki atribut read, write, dan juga execution. Nah, execution ini itu bisa create, bisa delete,
dan juga kepemilikan grup dan juga user umum. Nah, di sini penerapan DAC-nya itu ada contoh tabelnya ya. Nah, di sini ada 1 2 3 sampai 11. Nah, mungkin keterangannya di sini ya. Untuk satu ini yaitu tipe dari file. Nah, tanda dash ini atau min ini berarti file biasa. Ini berarti di directory. Dan juga berarti ini sebuah filing dan sebagainya. Nah, yang kedua ini izin akses untuk owner pemilik. R ini sebagai read atau baca. Kemudian W ini write atau tulis. Execute ini untuk eksekusi. Nah, biasanya mungkin kalau full ini ada RWX ya gitu. Dan untuk ada yang ketiga ini yaitu izin akses untuk grup. Nah, yang keempat ini izin akses untuk other atau user lain yang berada di luar grup yang didefinisikan sebelumnya. Ini hampir sama ya. Kemudian untuk yang kelima ini yaitu jumlah link file. Nah, di sini yang keenam yaitu nama pemilik atau owner ya. Goh ini nama pemilik atau ownernya. Goh ini. Atau nama usernya. Nah, nama grupnya ini hack. Kemudian yang kedelapan ini yaitu besar file dalam ukuran bit yaitu 318 bit. Ini yang mar ini yaitu bulan dan tanggal update terakhir. Ini hanya ditulis mar ya, mungkin kalau detailnya itu ada tanggal, bulan, tahun, bahkan ada jamnya. Nah, ini berarti 30 mar ya, itu 30 Maret. Nah, kalau untuk yang 10 ini itu waktu update terakhirnya. Dan untuk yang 11 ini biasanya nama file atau device. Ini nama filenya itu dia box date letter tuh. Itu nama filenya. Nah, ini penerapan DAC ya, mungkin kalau digabungin itu min mungkin RW min R sampai di kolom 11. Oke, selanjutnya itu perintah-perintah penting DAC. Nah, di sini itu mengubah izin untuk akses file. Oke, mengubah izin untuk akses file di sini itu view dilakukan yaitu chmod ya. Nah, contohnya ini yaitu keterangannya atau bisa dibilang template-nya ya. Nah, kalau contohnya itu dilakukan di dalam terminal. Nah, ini chmod, kemudian u plus x. Nah, u ini untuk user, kemudian x itu ya untuk misalnya tadi eksekusi ya. Nah, yang g plus w ini untuk grup dan juga read o ini untuk user yang lain, dan r ini untuk akses read, izin akses read. Nah, kemudian nama filenya jadi chmod ditambah usernya chmod, nama user misalnya Ujang, kemudian kita tambahkan juga user mode atau chmod Ujang, kemudian nama atau permissionnya, selanjutnya sampai nama file. Ada juga chmod metode oktal yaitu chmod min nama file dengan digit dash pertama untuk izin akses user, dash yang kedua untuk izin akses grup, dan ketiga itu untuk akses user lain dengan berlaku ketentuan read 4, read 2, kemudian execute 1, dan tanpa izin akses 0. Nah, contohnya seperti ini. Ini chmod 740 block dot letter, itu artinya 740 ya. Biasanya 740, 7 ini gabungan antara read dengan write dan juga execute ya, 7. Nah, kemudian yang 0 ini dia tanpa izin akses ya, berarti untuk user yang lain, other user. Nah, kalau user yang biasa atau yang tengah-tengah tadi ya setelah root, itu dia biasanya hanya dikasih untuk read saja. Tuh.
Jadi ini 740 ini kita nggak asal ya, itu ada ketentuannya sendiri. Ya 4 read 2, terus execute 1. Nah, misalnya satu lagi tuh apa ya? Dari jumlahnya jadi sama 7. Kadang ada yang 755 juga, ada yang 777, 777 itu untuk dapat membuka akses. Nah, ini sini berarti bagi filebox ini berlaku digit ke-1 yaitu 7. Itu dari 4 2 1. Nah, ini sama dengan akses read dan juga execute penuh untuk seorang user. Kemudian yang kedua itu 4, yaitu 400 itu untuk akses user group. Dan ketiga itu 0, yaitu tanpa akses untuk user yang lain. Di sini mengubah kepemilikan itu bisa dengan cara chown owner nama file. Misalnya yang awalnya user root, kemudian kita ubah menjadi user Agus, misalnya chown Agus nama file. Nanti kepemilikannya akan berubah. Juga bisa mengubah kepemilikan grup. Ini grp, grup ownernya berarti mahasiswa nanti. Nah, di sini nama file. Nah, di sini bisa juga menggunakan akun root untuk sementara. Nah, di sini kita menggunakan biasanya di terminal SU. Nah, kemudian di sistem itu akan minta password. Di sini akan berubah menjadi pagar dan tanda login sebagai root. Kalau user biasa biasanya pakai $, kalau udah sebagai root biasa tanda pagar. Ya, selanjutnya itu untuk mengaktifkan shadow password atau password bayangan. Nah, di sini kita membuat file, di dalam file itu etc passwd menjadi dapat dibaca readable, tetapi tidak lagi berisi password karena sudah dipindahkan ke etc shadow. Ini ke file ya, ke file di dalam folder etc, kemudian di file shadow yang sebelumnya di dalam file password. Selanjutnya yaitu perlunya proaktif password. Nah, Linux menggunakan metode DES atau data encryption standar untuk passwordnya. Nah, di sini ada user itu harus training dalam memilih password supaya tidak mudah ditebak dengan program crack password. Nah, biasanya ada password yang ya mudah ditebak, bisa tanggal lahir, kemudian banyak lagi 1 2 3 4 5 6. Kemudian ya yang umum-umum itu ya, bisa admin, kemudian ada password juga. Intinya kita harus membuat sebuah password itu yang sulit ditebak tuh. Ya minimal 8 karakter. Itu ada gabungan huruf besar, huruf kecil, angka tuh. Ya minimal itu udah aman. Kemudian untuk yang agak lebih sulitnya lagi biasanya ada gabungan dengan simbol. Nah, di sini perlu adanya program untuk membantu cek keamanan password seperti passwd plus. Nah, di sini untuk meningkatkan login dan mengingatkan user jika mengisi password yang mudah ditebak. Kemudian itu program itu ada satu lagi, init password. Nah, ini di sini dapat membuat aturan standar pengisian password seperti batas minimal, kemudian gabungan dari beberapa kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Juga maksimalnya berapa, ada batas minimal, batas maksimal. Selanjutnya yaitu mengenai NAC atau Network Access Control. Nah, di sini diantaranya ada dari firewall Linux ya, secara fungsinya ini yaitu dia sebagai analisis dan filtering paket jaringan, kemudian blocking konten dan protokol, kemudian ada autentikasi koneksi dan enkripsi. Di sini NAC ini ya secara fungsi seperti itu. Kemudian tipenya ini berada di application proxy firewall atau application gateway, dan juga network level firewall. Nah, penerapan enkripsi di Linux ini itu diantaranya ada ya password. Dari Linux itu menerapkan DES yaitu Data Encryption Standard. Kemudian komunikasi data.
Nah, kita bisa atau berkomunikasi dengan Linux tanpa harus bisa kita melakukan secara jarak jauh ya. Di sini menggunakan ada SSH atau Secure Shell program. Nah, di sini biasa digunakan melalui terminal ya untuk melakukan SSH ini ke dalam Linux. Nah, di sini dilakukan untuk login terhadap komputer lain dalam jaringan. Kemudian mengeksekusi perintah lewat mesin secara remote dan memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Nah, di sini misalnya ada satu server, misalnya jauh servernya itu ada di Singapura. Nah, kemudian kita mengakses server tersebut menggunakan SSH. Nah, itu bisa jika misalnya server tersebut di public atau private kayak tinggal kita setting di sananya gitu agar bisa diakses dari jauh. Ya mungkin nanti kita akan coba kurang lebih kalau nggak salah di proyek aplikasi akan kita coba untuk sebagai deploy ke server ya. Nanti kan kita coba dalam penggunaan SSH ini seperti apa. Dan juga kalau SSL ini lebih ke website ya untuk enkripsi data yang dikirimkan lewat port HTTP, kemudian dikonfigurasi dilakukan bisa di web server Apache dengan tambahkan patch SSL, atau bisa dilakukan di konfigurasi selain Apache itu ada Nginx ya. Mungkin untuk familiarnya itu Apache. Nah, selain Apache itu ada Nginx untuk website. Nah, salah satu contoh website yang bisa atau terenkripsi datanya atau bisa dibilang aman ya, yang ada SSL-nya itu biasanya di URL-nya itu ada gemboknya ya, ada lambang gemboknya. Nah, kalau yang tidak aman biasanya gemboknya kebuka atau tanda silang, ada tanda garis merahnya yang mencoret dari gemboknya itu. Selanjutnya di sini yaitu mengenai logging. Nah, logging ini itu sebuah prosedur dari sistem operasi atau aplikasi merekam setiap kejadian dan penyimpanan rekaman tersebut untuk dapat dianalisa. Selanjutnya semua file log di Linux ini disimpan di direktori var log ya. Jadi semua log yang terjadi dalam OS Linux itu disimpan di dalam folder var dan file log. Nah, diantaranya ini ada last log atau rekaman user login terakhir. Yang login terakhir itu siapa di dalam OS tersebut. Kemudian untuk kelas keterangan last ini yaitu mengenai rekaman user yang pernah login dengan mencarinya pada file varlog wtmp. Misalnya untuk yang bagian export log ini itu dia terdapat informasi login di FTP daemon berupa data waktu kapan diakses, durasi transfer file, dan IP dan domain name server host yang mengakses itu dari mana, dan jumlah atau nama file, tipe transfernya binary atau binary file atau SC ya. Kemudian alat transfernya itu keluar atau masuk, jadi mengirim atau menerima file. Kemudian modus aksesnya itu dia sebagai anonymous berarti tidak dikenal ya. Kemudian guest atau tamu, atau user yang resmi. Ini ada nama, ID atau layanan user dan metode autentikasinya. Selanjutnya untuk bagian keterangan akses log, akses underscore log ya. Nah, di sini berisi informasi mengenai layanan HTTP atau web servernya. Selanjutnya untuk error log, nah di sini rekaman pesan kesalahan atas service dari HTTP atau web server berupa data jam, waktu, tipe, alasan kesalahan atau detail kesalahan. Nah, misalnya kita pernah ya mungkin suatu waktu atau sebelumnya mengakses sebuah aplikasi di website contohnya. Nah, itu bisa terdapat error atau susah login atau internal server error, pasti pernah mengalaminya. Nah, itu nanti rekaman kesalahannya itu disimpan di dalam error log.
atau dalam sistem operasi yang lain di file yang berbeda. Yang pasti setiap itu ada lognya. Selanjutnya itu mengenai message. Nah, message ini yaitu berisi informasi mengenai kejadian pada kernel yang ditangani oleh dua daemon. Nah, di sini ada syslog. Dia berfungsi sebagai merekam semua program yang dijalankan dan konfigurasi pada syslog config. Ada oklog. Nah, di sini menerima dan merekam semua pesan di kernel. Selanjutnya di sini ada deteksi penyusupan, intrusion detection. Nah, di sini itu mengenai aktivitas mendeteksi penyusup secara cepat dengan menggunakan program khusus secara otomatis yang disebut Intrusion Detection System atau IDS. Nah, di sini tipenya itu diantaranya ada rule based system. Sini mencatat lalu lintas data yang jika sesuai dengan database dari tanda penyusupan yang telah dikenal, maka langsung dikategorikan sebagai penyusup. Yang biasanya sudah ada database tersendiri ya, misalnya dia dikenal sebagai penyusup atau bukan. Ya, pendekatan RBS ini atau rule based system itu diantaranya ada preemptory, itu pencegahan ya. IDS akan memperhatikan semua lintas jaringan dan langsung bertindak apabila terdapat yang dicurigai ada penyusupan. Selanjutnya ada reactionary di sini atau reaksi. Dia hanya mengamati file lognya. Ya, dia dari reactionary hanya yang memeriksa dan mengecek dari lognya apabila nanti ada mungkin terjadi suatu yang dicurigai, ya mungkin akan ada informasinya itu dari reactionary ini ke IDS. Kemudian tipe lain itu ada adaptive system. Yang sini penerapan expertnya itu dalam mengamati lalu lintas jaringan. Kemudian program IDS. Nah, di sini program IDS itu ada 3. Itu ada CHKWTMP, itu program untuk mengecek terhadap entry kosong. Ada TCP/logd, itu program mendeteksi stealth scan atau scanning yang dilakukan tanpa membuat sesi TCP. Dan ada host entry, program mendeteksi login anomali perilaku aneh. Ya, biasanya ini dilakukan melalui via terminal ya, atau command prompt di Linux untuk mengaksesnya. Kemudian selanjutnya di sini ada dari sistem Selective Security, itu mengenai keamanan dari sistem operasi Windows NT atau Windows ya. Nah, di sini yang pertama itu ada akun. Kemudian akun ini terbagi beberapa jenis ya. Ada jenisnya itu ada admin, administrator, guest, ada user. Nah, bisa kita di posisi user ya. Silakan untuk ya misalnya ada izin untuk kerja boleh. Oke. Nah, bisa kita atau baru masuk ke dalam welcome Windows ya, kita di posisi sebagai user. Nah, bisa juga kita masuk sebagai admin, tapi itu memang jarang dilakukan. Ya, misal kadang bisa dilakukan ketika membuka sebuah file atau aplikasi harus by run as administrator, atau mengubah isi dari sebuah file konfigurasi di dalam data C atau sistem harus sebagai user administrator. Nah, kemudian jenis akun grup ini yaitu ada admin, guest, user, kemudian ada operator backup, power user, itu ada operator server, operator account, dan juga operator printer. Kemudian untuk hak akses grup atau user ini diantaranya itu ada hak basic dan juga hak akses advance. Ya, basic biasanya read, kemudian read, create, dan juga ya, mungkin kalau advance ya dia full control ya. Yang kedua itu dari keamanan sistem file untuk Windows. Di
sini tipenya itu ada, atau jenisnya itu ada NTFS. Nah, biasanya di disk itu kalau kita ke disk management atau properties atau flash disk, tipenya biasanya normalnya secara default itu NTFS ya. Nah, di sini yaitu cepat dalam operasi standar file, itu dalam read, write, dan juga search-nya atau pencarian file. Kemudian yang kedua itu terdapat sistem file recovery atau access control dan juga permission dari NTFS. Selanjutnya ada di sini memandang objek sebagai kumpulan atribut yang kemudian termasuk ke dalam permission access. Kemudian proteksi untuk integritas data. Nah, di sini yaitu transaction logging-nya itu yang pertama ya, merupakan sistem file yang dapat direcovery untuk dapat mencatat semua perubahan yang terakhir, itu dari directory dan juga file secara otomatis. Dan yang kedua itu sector sparing. Nah, di sini itu bertujuan untuk teknik dynamic data recovery yang terdapat pada disk SCSI dengan cara memanfaatkan teknologi fault tolerant volume untuk membuat duplikat data dari sektor yang mengalami error. Ya, biasanya ada misalnya back sector atau apa, nah biasanya diduplikasi melalui dari sistem file sector sparing. Nah, metodenya yaitu dengan merekalkulasi dari strip set dengan parity atau dengan membaca sektor dari mirror drive atau disk yang di mirror dan menulis data tersebut ke sektor yang baru. Jadi jika terjadi sektor sparing atau ya mungkin back sector ya, diduplikat datanya kemudian ditulis ke sektor yang baru. Ya, ini dilalui oleh sistem file dari Windows. Kemudian cluster remapping. Nah, di sini yaitu jika ada kegagalan dalam transaksi input output pada suatu disk atau volume, secara otomatis akan mencari cluster baru yang tidak rusak, lalu menandai alamat cluster yang mengandung bad sector tersebut. Nah, di sini fault tolerance itu dia memiliki kemampuan untuk menyediakan data secara real time yang akan memberi tindakan penyelamatan apabila terjadi kegagalan perangkat keras atau hardware. Nah, dari koleksi perangkat lunak dan lainnya dan juga teknologi RAID atau redundant arrays of inexpensive disk. Ya, ini memang dilakukan di belakang layar ya. Atau kalau user biasanya memang tidak menemui hal ini, biasanya dilakukan di dalam service atau benar-benar dari sistemnya background ya, dari belakang dalam. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada model dari keamanan Windows NT. Nah, di sini beberapa itu diantaranya ada LSA atau Local Security Authority, menjamin user memiliki hak untuk mengakses sistem. Kemudian inti keamanan yang menciptakan akses token, mengadministrasi kebijakan keamanan lokal, dan memberikan layanan autentikasi user. Dan ada proses logon. Di sini menerima permintaan logon atau login dari user. Kemudian menanti atau menerima masukan user dan password yang benar, yang dibantu oleh NetLogon Service. Kemudian yang ketiga itu ada SAM atau Security Account Manager. Ini dikenal juga sebagai Directory Service Database yang memelihara database untuk account user dan memberikan layanan validasi untuk proses LSA. Yang keempat itu ada SRM atau Security Reference Monitor. Nah, di sini itu memeriksa status dari izin user dalam mengakses. Kemudian hak akses user tersebut juga untuk memanipulasi objek serta membuat beberapa pesan-pesan audit ke dalam sistem. Selanjutnya di sini yaitu ada yang namanya keamanan sumber daya lokal.
atau Object Security Decryptor. Nah, di antaranya itu ada Security ID Owner, Security ID Group, ada Discretionary ACL, ada Sistem ACL. Ya memang kalau kita sebagai pengguna biasa biasanya jarang menemui ya hal-hal seperti ini. Ya begitupun juga saya sendiri ya memang jarang menemui hal-hal seperti ini. Biasanya kalau ingin melakukan hal misalnya untuk ngoprek-ngoprek ya biasanya pasti ketemu tuh beberapa hal diantara yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian ada yang kelima itu keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini diantaranya ada model keamanan user level. Nah, di sini akun user akan mendapatkan akses untuk pemakaian bersama dengan menciptakan share task directory atau printer. Nah, keunggulannya itu dari model keamanan user level itu diantaranya kemampuan untuk memberikan user tertentu akses ke sumber daya yang di-share atau yang dibagi dan menentukan jenis akses apa yang diberikan. Kelemahannya proses setup yang kompleks atau rumit ya, karena administrator harus memberitahu setiap IP user dan menjaga policy system keamanan tetap dapat di bawah kendalinya dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada model keamanan share level. Nah, di sini dikaitkan dengan jaringan dari peer-to-peer, yang dimana user manapun membagi sumber daya dan memutuskan apakah diperlukan password untuk suatu akses tertentu. Nah, dari keuntungannya itu atau kelebihannya, nah di sini kesertaannya yang membuat keamanan dari share level tidak perlu membutuhkan akun user untuk mendapatkan akses ya. Ya, jadi misalnya ada sebuah file atau data contohnya yang dibagi atau yang di-share ke dalam melalui jaringan. Nah, di sini tidak perlu user itu untuk meminta izin akses ya. Jadi itu bebas. Ya, sebagai contohnya simpelnya ada kita misalnya mengupload sebuah file ke dalam Google Drive. Jadi kan bisa di setting ya berbaginya. Misalnya melihat saja, berarti kan tidak perlu izin akses, atau mengedit. Nah, kalaupun tidak disetting secara defaultnya ketika di-share dan ada user lain yang ingin melihat, nah di situ tentu kita harus meminta izin dulu ya dari yang punya data tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan kelemahannya ini sekali izin akses atau password diberikan, tidak ada kendali atas setiap yang mengakses sumber daya. Selanjutnya yaitu cara NT atau Windows NT menangani keamanan jaringan. Di sini yaitu diantaranya ada memberikan permission. Nah, permission ini ada NTOS lokal, ada share, kemudian keamanan remote access server. Remote access server ini diantaranya ada melakukan remote access user menggunakan dial up atau panggilan. Kemudian ada autentikasi user, username dan juga password yang valid dengan dial up permission. Callback security yaitu mengecek nomor telepon yang valid, dan ada auditing. Di sini menggunakan auditing atau audit trail untuk melacak ke dan dari siapa dan juga kapan user memiliki akses ke server dan juga sumber daya apa yang diakses. Jadi secara detailnya sudah tercatat ya di auditing. Kemudian pengamanan dari layanan internet. Di sini yaitu firewallnya terbatas pada IIS, Internet Information Server. Nah, misalnya kalau nggak salah di IIS itu dari firewall internet di Windows itu sudah tersetting atau terkonfigurasi ya, bisa dari mungkin dicek di service, kita di service Windowsnya atau di yang lainnya itu untuk pengaman atau security internet tuh IIS namanya kalau di Windows. Kemudian untuk menginstal tambahan proxy seperti Microsoft Proxy Server itu bisa dilakukan oleh Windows. Kemudian ini ada share administratif. Nah, di sini memungkinkan administrator mendapatkan akses ke server Windows NT atau workstation melalui jaringan.
Oke, yang keenam ini itu keamanan atau security pada printer. Nah, dilakukan dengan setting properties printer, yaitu yang pertama menentukan permission. Nah, di sini ada full control, yaitu admin, manage dokumen, yaitu owner, kemudian print semua user. Jadi yang paling rendahnya itu print, jadi semua user bisa melakukan. Kemudian ada owner, nah dia bisa memanage dokumen. Kemudian full control admin semuanya. Dia mengontrol print job atau di konfigurasi printnya sesuai waktu-waktu tertentu ya, waktu cetaknya, misal dari prioritas yang harus dicetak terlebih dahulu yang mana. Dan ada set auditing information. Yang ketujuh ini itu mengenai keamanan pada registry. Nah, toolsnya yang disediakan untuk kasus registry itu diantaranya ada sistem policy editor, ada Regedit 32 ya .exe. Regedit itu singkatan dari registry editor. Kemudian ada WinMSD itu Windows NT Diagnosis. Kemudian untuk tools backup untuk registry. Nah, di sini menggunakan regback.exe. Nah, ini memanfaatkan atau menggunakan command line atau remote session untuk membackup registry. Selanjutnya ada anti backup. Di sini otomatis backup hanya pada tab drive, termasuk sebuah copy file dari backup registry lokal. Yang ketiga itu emergency repair disk atau rdisk.exe. Di sini membackup hype system dan juga software dalam registry. Oke, untuk yang terakhir itu 8 itu ada audit dan pencatatan log. Nah, di sini meliputi dia sebagai pencatatan login dan juga log off, termasuk pencatatan dalam multi entry login. Ada objek akses juga, pencatatan objek dari akses objek dan file, misalnya kapan dilihat, kapan dibuka, kapan dibuat. Preferred user, di sini pencatatan pemakaian hak akses user. Jadi user ada pencatatannya, user A dia bisa ngapain aja, user B bisa ngapain aja, user C bisa ngapain aja. Dan ada account management di sini untuk memanajemen user dan juga grupnya. Policy change digunakan untuk pencatatan perubahan kebijakan security atau keamanan. System event itu pencatatan proses restart, shutdown dan juga pesan sistem. Detail tracking di sini itu digunakan atau berfungsi sebagai pencatatan proses dalam sistem secara detail. Oke, materi untuk dari sistem atau keamanan sistem operasi sudah selesai, atau ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan kalau ada yang ingin tanyakan, baik itu mengenai materi hari ini atau mungkin yang lain boleh. Misalnya ada yang mau sharing. Oke, tidak ada ya? Apa sudah lelah, ngantuk? Oke, kalau tidak ada, mungkin kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, baik, kuliah pada pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.